Dokter Cantik untuk Gavin, episode 1. Malam hari di Mayo Clinic. Para suster merasa gelisah dengan banyaknya bodyguard yang berdiri tegak di depan pintu kantor Dr. Violet. Tidak lama kemudian, datanglah seorang dokter cantik yang baru saja tiba. Dr. Violet, akhirnya Anda tiba juga, ujar salah satu perawat. Violet melirik ke beberapa orang yang berdiri tegak di depan kantornya, dan mereka itu adalah bodyguard dari anak CEO perusahaan Pratama Medica Delano, yaitu Gavin Delano. Semuanya, tolong tunggu di ruang tunggu. Terlalu banyak orang di sini, malah akan mengganggu para suster yang sedang bertugas, ujar Dr. Violet. Violet masuk ke dalam kantornya dan melihat ruangan sudah seperti kapal pecah. Pot bunga berjatuhan, kertas dan laporan-laporan juga berantakan di lantai, dan ruangan itu benar-benar kotor sekali. Dokter Violet yang masuk terlihat geram karena dia tipikal orang yang tidak suka dengan hal-hal yang berantakan dan kotor. Kantorku. Wajah Dokter Violet benar-benar terlihat sangat marah. Tetapi dia melihat seorang anak kecil yang duduk menyendiri membelakangi dokter. Seketika wajahnya berubah menjadi sangat manis. "Halo, nama kamu siapa?" Anak itu hanya menatap Violet dengan tatapan yang sangat dalam. "Gimana perasaan kamu saat ini?" tanya Dokter Violet lagi dengan tersenyum manis, dan anak itu hanya menoleh dan menatap ke arah Dokter Violet. Dokter Violet pun memberanikan diri untuk mendekat kepada anak itu. "Sayang, dokter gak bisa baca pikiran kamu kalau kamu hanya lihat muka kamu aja. Kalau kamu tidak mau ngomong, gimana kalau kamu tunjukin ke dokter sakitnya di mana?" tanya Dokter Violet. Anak itu menunjuk ke arah perutnya, dan Violet juga memegang perut anak itu. "Perut kamu rasanya gak enak ya? Ayo kita lakukan pemeriksaan menyeluruh ya," ujar Dokter Violet. Dan anak itu menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa sayang, hanya diperiksa aja kok, mau ya?" Violet menggendong anak umur 6 tahun itu, dan anak itu pun menganggukkan kepalanya. Dari luar ruangan Violet, ada yang tiba-tiba masuk, dan dia adalah kepala pelayan di rumah anak itu. "Ya Tuhan, Tuan muda dekat dengan orang asing. Saya yang adalah pelayannya selama 5 tahun dan dia tidak pernah membiarkan saya untuk sekedar memeluknya," ujar pelayan tersebut terheran-heran. Di luar rumah sakit Mayo Clinic, terdengar suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah sakit. "Kita sudah sampai Tuan," ujar seorang sopir. Seorang laki-laki turun dari mobil dan dia terlihat sangat tampan dan berwibawa. Dia adalah CEO dari perusahaan Pratama Medica Delano dan dia ayah dari anak itu, yaitu Amran Delano. "Si kecil ada di mana?" tanya Amran. "Saat ini Tuan muda sedang tertidur di kantor Dokter Violet Tuan," ujar ketua pelayan. "Dokter Violet?" ujar Amran mengerutkan kening. "Iya Tuan, beliau adalah salah satu dokter di rumah sakit ini. Saat beliau memeriksa Tuan muda tidak memberontak sama sekali. Di sebelah sini Tuan." Dan Amran pun masuk ke kantor Violet. Dia melihat Gavin tertidur di pundak Violet dan Violet juga tidur di samping Gavin. Amran pun mendekati Violet dan Violet pun terbangun. "Amran, bukannya ini si ganteng dambaan para suster?" gumam Dokter Violet. Amran membangunkan Gavin dan Gavin pun bangun sembari menggosok-gosokkan matanya. Amran langsung menggendong putranya itu. "Perut kamu sudah gak apa-apa kan? Ayo kita pulang," ujar Amran. "Oh iya Tuan, sekarang sudah terlalu malam dan apotekernya juga sudah pulang. Jadi saya tidak meresepkan obat apapun. Anda harus memantau kondisinya terlebih dahulu. Kalau besok dia masih merasa tidak enak, baru saya akan kasih obatnya," ujar Dokter Violet. Dan Amran pun hanya menganggukkan kepalanya, lalu keluar dari kantor Violet. "Apaan sih?
Cuma karena dia orang kaya, sombongnya, ujar dokter Violet. Keesokan harinya, telepon di kantor dokter Violet berdering. Halo, dengan dokter Violet dari Rumah Sakit Mayo Clinic di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ujar dokter Violet. Tidak ada jawaban dari si penelpon. Halo, dan si penelpon hanya mengetuk teleponnya. Tok tok. Kamu si kecil yang kemarin datang ke sini kan? Tanya Violet. Tok. Anak itu mengetuk lagi untuk memberikan isyarat kepada Violet. Perut kamu masih sakit nggak? Tanya Violet. Tok tok. Baguslah kalau sudah mendingan sepertinya. Kamu sehat-sehat ya, jangan lupa dijaga dan jangan keseringan datang ke rumah sakit. Di sini kan banyak orang sakit dan takutnya kamu tertular, apalagi kamu masih kecil, ujar Violet. Tok tok. Dan seorang anak magang di rumah sakit itu datang ke kantor dokter Violet dengan setumpuk berkas di tangannya. Dokter Violet, ini semua rekam medis yang Anda minta, ujar Zara. Oke, letakkan di situ aja. Kalau begitu, tut, tut, tut. Tiba-tiba, telepon pun mati. Dokter Violet, ada apa? Tanya Zara. Gak apa-apa, saya habis ini mau ke lantai 3 rumah sakit. Kalau kamu bebas, kamu bisa ikut dengan saya, ucap Violet. Iya, saya mau, jawab Zara. Aku harus bilang kalau dokter Violet itu benar-benar berkarisma banget. Cuma berdiri aja dia sudah terlihat terhormat. Tapi kamu tidak akan merasa seperti posisimu jauh di bawahnya. Dia orangnya tenang, fokus dan punya aura profesionalitas. Bahkan dokter senior dengan pengalaman berdekade pun takjub sama dia. Kira-kira aku bisa jadi seperti dokter Violet enggak ya? Gumam Zara melamun. Dokter Violet yang melihatnya pun menarik telinga Zara. Bengong aja kamu ya, ucap Violet. Dokter, Anda harus tarik saya menjadi murid Anda. Mimpi kamu, murid lelet kayak kamu malah bikin umur pendek 10 tahun loh, ujar Violet tertawa. Saya nggak mau bergeming pokoknya, saya tetap di sini. Kenapa saya memperkerjakan kamu coba? Tanya Violet. Pasti karena saya imut kan, ujar Zara. Ngaco kamu, pergi sana, ujar Violet tetap tertawa dengan tingkah Zara yang kepedean. Oh ya dokter, apa Anda akan menemui dokter Bianca? Kemarin ada ribut-ribut di bagian kebidanan dan ginekologi. Saya yakin itu pasti karena dokter Bianca lagi diomelin kan sama kepala departemennya, ujar Zara. Berisik kamu. Kalau kamu segitu menganggurnya, pergi dan rapihin dokumen sana, perintah Violet. Baik Bu Dokter, laksanakan, ujar Zara tersenyum dan keluar dari kantor Violet. Di bagian ginekologis, di ruangan Dokter Bianca, Violet dan Bianca sedang menikmati teh hijau kesukaan mereka. Ini makanya aku kagum sama kamu Violet. Kalau aja aku punya aura seperti kamu, pasti akan ada banyak hal yang akan berjalan lancar. Kadang-kadang aku mikir kalau aku tuh gak cocok jadi dokter. Aku gak pintar sama sekali urusan pasien, ujar Dokter Bianca, dokter ginekologis. Sekedar info, ginekologis adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari penyakit-penyakit tentang sistem reproduksi wanita. Jangan berkecil hati, keterampilan kamu gak jelek kok dan kamu orangnya lembut dan juga teliti. Kamu gak perlu berpikiran sampai seperti itu cuma karena masalah kecil, ujar Violet meminum teh hijaunya. Emang ya, cuma kamu yang ngertiin aku, kamu memang yang terbaik, ujar Bianca. Oh ya Violet, kamu pernah menyesal gak? Menyesal? Karena apa? Menyesal karena kamu udah ngelepasin kesempatan belajar kamu di luar negeri demi Alvin. Semua orang tahu betapa hebatnya kamu di bidang teori dan praktek. Kalau kamu pergi dan ambil doktoral, kamu bisa langsung jadi asisten kepala dokter begitu kamu kembali. Kamu gak perlu lagi kan meniti karir dari lantai bawah rumah sakit begini, ujar Bianca.
Belum tentu aku bakal lulus dengan gemilang kan di luar negeri. Aku nggak akan bisa sukses di mana aja tanpa potensial. Kalau kamu bilang orang lain gak punya potensial sih aku percaya ya. Terus kalau kamu sendiri bilang kalau kamu gak punya potensial, terus aku ini apa? Ujar Bianca tertawa. Terima kasih loh untuk pujiannya, aku jadi semangat untuk terus bekerja keras, ujar Violet. Dan Bianca pun melihat ponselnya. Oke, aku langsung bilang aja deh, gumam Bianca. Vio, hanya sekedar info aja ya. Monik dan Alvin akan balik minggu depan dan teman-teman sekelas pada ribut mau ngadain pesta selamat datang buat mereka. Kamu mau pergi nggak? Tanya Bianca. Minggu depan ya? Nggak janji. Mungkin aku akan pergi kalau nggak ada apa-apa, ucap Violet. Mending jangan deh, mungkin akan ada banyak orang yang akan mengolok-olok kamu, ujar Bianca khawatir akan sahabatnya itu. Memang apa yang mau diketawain? Ini kan cuma bersambung.